Duduk. Ya. Para teman-teman, sebelum kita belajar, apakah kita berdoa? Berdoa mulai. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Pak Senna. Asik, Hadir, Pak. asik. Andini, Hadir, Pak. Aras, Hadir, Pak. Alfiora. Saya, Pak. Oke semua ya. Ada dua kata apa itu? Kalau Pak bilang hello, kalian jawabnya hai. Sebaliknya, kalau Pak bilang hai, jawabnya hello. Oke, kita mulai. Hai. Hello. Hello. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Ya. Nah, memang bau kawannya. Ya. Ini ikuti apa yang Pak sampaikan ya. 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 3, 2, 1. A B D G. Sesungguhnya maju mundur kiri kanan. Ini ya. A B D G sebaliknya maju mundur kiri kanan loncat. Di situ ada gambar, jadi tolong diamati. Ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan waktunya 2 menit atau 1 menit. Nanti kalau sudah tahu, angkat tangan langsung utarakan atau deskripsikan apa yang ada di gambar tersebut. Silakan, kira-kira gambar apa, kemudian yang kiri, yang kanan, ya silakan. Ada 2 gambar. Ayo, gambar apa itu? Saya, Pak. Ya, itu. Ya. Yang kanan tersusun rapi, yang kiri berantakan, Pak. Yang kanan Tersusun rapi. rapi, kemudian yang kiri Berantakan. ada lagi? Coba. Menurut saya gambar di sebelah kanan itu penyusunannya rapi, buku-bukunya tertata dengan baik, sedangkan di sebelah kiri itu sangat beracak-acak dan tidak beraturan. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Jadi dari tidak rapi tersusun menjadi rapi. Jadi tersusun jadi rapi. Ada lagi? Yang laki-laki? Ya, silakan. Sebelah kanan ada yang tersusun di rak, sebelah kiri ada di rak. Iya. Berantakan di bawah ya, satu di rak, kemudian di bawah. Yang kanan rapi, yang sebelah kiri berantakan. Jadi itulah perbedaan dari gambar tersebut. Jadi kalau rapi itu melihatnya bagus, kemudian kalau berantakan susah. Kemudian barang-barang itu susah untuk dicari, kan terlihat ada kabel, kemudian ada buku, macam-macam. Jadi ketika kita pengen nyari barang itu susah, letaknya tidak beraturan, dan kemudian harus bongkar lagi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi sama seperti hari ini, kaitannya pembelajaran kita adalah materi yang akan disusun. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, apa? Materi lalu yaitu tentang jurnal umum. Tentang Jurnal umum. ya, tentang jurnal umum. Jadi minggu sebelumnya kita belajar jurnal umum, hari ini kita belajar tentang jurnal
bukti transaksi berupa pendebitan atau pemdebitan atau secara kronologis, dan juga jurnal umum merupakan jurnal standar yang dibentuk secara umum. Ya, betul sekali. Tangan dulu. Jadi jurnal umum itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang ada di transaksi, kemudian diposting ke jurnal umum. Jadi ada transaksi debit, ada transaksi kredit. Nah, transaksi tersebut, jadi seperti gambar yang telah kita lihat tadi, itu akan kita rapikan. Jadi seperti gambar tadi, jurnal umum itu masih berantakan. Jadi ada kas pada pendapatan, kemudian piutang pada kas, dan seterusnya. Jadi akun real dan akun nominalnya itu yang mana? Apakah kita membeli uang kita habis barang dapat, atau uangnya masih ada barangnya masih dapat? Jadi belum terlihat ketika di dalam jurnal umum. Jadi untuk itu seperti yang tadi Pak sampaikan, kalau kita beli ya berarti otomatis kasnya kurang barang yang didapat. Nah, untuk mengetahui akun realnya, jadi kita akan belajar tentang materi. Tolong dibacakan dulu yang belakang mungkin ya, ini dari ayo kamu dulu. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengklasifikasikan buku besar pada perusahaan jasa, 2. Menganalisis akun-akun dalam buku besar, 3. Menelaah prosedur posting ke dalam buku besar, 4. Membuat buku besar dengan benar, 5. Mengaplikasikan akun-akun buku besar dengan benar, 6. Menerapkan pemindahan posting jurnal umum ke buku besar dengan benar. Ya, itulah jadi tujuan pembelajaran kita. Jadi harapannya setelah belajar materi ini, kita itu mampu menguasai 6 item itu. Nah, teknik penilaian nanti akan Pak nilai. Yang pertama nanti penilaian pengetahuan. Jadi pengetahuan berupa pendalaman materi, kemudian kerja kelompok dan sebagainya. Nanti ada soal di lembar kerja, kemudian di lembar sikap itu selama diskusi mungkin atau pas pembelajaran ini nanti Pak lihat siapa yang aktif, kemudian siapa yang tidak. Nanti ada lembar penilaian. Sebelum kita mulai soal tes yang sudah Pak bagikan di link Google Form. Di grup ya. Ada 10 soal, silakan. Waktunya 3 menit ya. Materi kita hari ini adalah buku besar. Itu dilihat ada 1 pengertian buku besar. Coba dibaca dulu yang cowok, coba. Ya. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Ya, terus Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengisahkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan model perusahaan. Di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum. Jadi pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. ya. Jadi pengertiannya itu buku besar alat yang digunakan untuk mencatat, kemudian di dalamnya membuat akuntansi yang dikenal dengan istilah posting. Nah, dari pengertian itu, silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, bagaimana proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar? proses pemindahan jurnal umum ke buku besar. Ya, sebenarnya nanti, tapi Pak jawab. Jadi pemindahan itu tinggal kita pindahkan saja. Nominal yang debit, yang kredit. Nanti ada kolomnya, ada yang 2 kolom, ada yang bentuk T, ada yang bentuk kolom. Ya. Nanti setelah ini kita belajar
masuk ke proses pemindahan. Silakan, ada lagi? Ya, ini Pak, yang dimaksud pemisahan itu apa ya, Pak? pemisahan itu pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Oh ini yang panjang. Oh ini pendek. Oh ini kas seluruhnya nanti. Kemudian oh ini piutang. Jadi seluruhnya masuk ke dalam nanti buku besar bentuk yang sudah disediakan. Jadi tidak usah bingung. Jadi kalau dia kas semuanya masuk ke dalam kolom kas. Kalau dia model ya di model. Jadi kalau tulisannya di jurnal model berarti nanti di buku besarnya masuk ke model. Jadi proses posting namanya pemindahan itu disebut sebagai posting. Kalau kita jeli, teliti, tidak mungkin salah. Jadi tinggal memindahkan saja, tapi belum tentu benar kalau tidak teliti atau kurang satu saja namanya akuntan ya. Apalagi kalau jurnalnya salah, otomatis buku besarnya salah. Walaupun proses pemindahan ataupun posting yang kita lakukan itu sudah benar karena nominalnya salah. Dari transaksi salah, jurnal, kemudian buku besar. Ya. Apa perbedaannya dari buku besar sama jurnal umum? Sama jurnal umum. Satu lagi. Ya. Apa kegunaan buku besar bagi suatu perusahaan? Guna buku Besar. yang ini dulu tadi. Siapa namanya? Hah? Rona. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Bagus. Langkah selanjutnya untuk membuat kerangka saldo kita harus memposting dulu di saldo ini ke kita ya. Oleh kawan Pak ini digantinya, dibuatnya di sebelah debit. Ini kan debit, kiri debit, kanan debit. Asal tulis kawan kita. Salah hapus ini debit. Padahal itu penunjuk bahwa saldo tersebut di sebelah debit. Jadi tulisannya seperti ini. Ini T ya, bentuk T ya. Tapi saldonya di sebelah debit. Ditulis keterangan. Nah, itulah saldo yang akan nanti diposting ke dalam neraca. Jadi ada soal tes tertulis, juga ada soal berupa tampilan soal dalam bentuk jurnal. Jadi silakan nanti pindahkan ke buku besar, terserah mau yang bentuk T yang kalian anggap mudah, yang bentuk 4 kolom mungkin yang lebih mudah, atau bentuk 2 kolom. Silakan bentuk kelompoknya dulu. 4 orang. Ini kelompok 3. Ditulis nama di atas ini ya, di kolom yang titik-titik. Ya. Nah ini ada soal uraian, silakan dijawab kawan-kawan yang lain nulis yang itu. Kemudian yang kawan lain nyari di internet dan lain sebagainya. Silakan. Cukup ya. Silakan dikerjakan, dilepas dulu boleh. Ada uraian, ada soal yang untuk latihan. Bagian nulis siapa silakan tentukan sendiri. Selesai.
Yang lain perhatikan, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau menanggapi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, saya sebagai moderator, dan samping saya ada Farada Putri, Dan saya Nadia Pandinata. Saya Gita Lestari. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab soal uraian yang akan dijawab oleh Sabda dan Gita. Sabda, silakan. Oke, yang A, kerjakan soal teks berikut. 1. Tuliskan definisi buku besar pada perusahaan jasa. Buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. 2. Tuliskan kelompok akun-akun dalam buku besar. 1. Aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. 3. Apa fungsi buku besar? Fungsi buku besar sebagai alat meringkas, mengelompokkan, dan bahan informasi laporan keuangan. 4. Jelaskan langkah-langkah prosedur posting ke dalam buku besar. Memudahkan dan mencatat secara kronologis tanggal transaksi dalam jurnal keputusan. Baiklah, itulah jawaban dari soal uraian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan dari soal uraian tersebut? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baiklah, jika tidak ada, kami akan melanjutkan presentasi tentang hasil analisis dari jurnal umum ke buku besar yang akan dijelaskan oleh Nadia. Hasil analisis kami saldo kas yaitu 16.300.000 dan untuk piutang itu 0. Untuk sewa DDM itu 6 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 4 juta, iklan dibayar di muka 600.000, utang saldonya 3 juta, modal 20 juta, terus peralatan 10.500.000, beban gaji 3 juta, dan beban listrik, air, dan telepon itu 600.000. Ya. Dari presentasi analisis jurnal umum ke buku besar, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau ada pertanyaan. Ya. Kan buku besar ada dua macam, ada yang kolom dan apa perbedaan? Kenapa kalian memilih yang T daripada yang kolom? Baiklah. Oke, baiklah, pertanyaan. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan dari Ahmad dari Teknologi akan dijawab oleh Farada. Baiklah, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya, kenapa kami memilih bentuk T? Karena waktunya itu sedikit dan bentuk T itu lebih mudah untuk dibuat dan lebih sederhana. Jadi kami memilih bentuk T daripada bentuk 2 kolom atau 4 kolom. Oke, baiklah. Dan apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari kelompok kami? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Oke, baiklah, silakan. Kan saldo piutang kalian itu 0. Kenapa saldo piutang tersebut bisa 0? Oke, terima kasih sudah bertanya, Asi. Pertanyaan dari Asi akan dijawab oleh Nadia. Nah, kita lihat di jurnal umum nomor 16 itu piutangnya di sebelah debit 3 juta, dan pada tanggal 23 piutangnya itu di sebelah kredit 3 juta. Jadi kalau debit ketemu kredit, hasilnya itu dikurang. 3 juta dikurang 3 juta sama dengan 0. Nah, baiklah, Asi, apa jawaban dari kelompok kami sudah puas? Puas. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Oke, baiklah, silakan. Kesulitan dalam memposting jurnal ke buku besar. Terima kasih sudah bertanya, Dela, dan akan dijawab oleh Farada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Kesulitan dalam memposting jurnal umum ke buku besar. Kesulitannya itu pada bentuk T itu menentukan saldo. Tapi jika kita teliti dan kita sudah tahu itu
tidak sulit, tapi mudah. Pengerjaannya itu lebih simpel dan sederhana. Oke, baik Pak Dela, apa sudah cukup puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sesi tanya jawab kami tutup. Baik, untuk kita kan sudah mengerjakan semuanya. Nah, saya ingin tanya apakah hasil saldo kita semua sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, sesi tanya jawab kami tutup dan juga presentasi ini kami tutup. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita tadinya? Yang belum ya? Ya, belum. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan yang kisaran. Ya. Ada lagi? Saya. Ini. Nah, ini. Kegiatan pemindahan buku dari jurnal ke buku besar disebut posting. Posting, ya, betul. Saya Pak. Ya. Untuk buku besar ada 3, jadi bentuk T, kolom ron, 2 kolom dan 4 kolom. Ayo. Ya. Terdapat 2 akun dalam buku besar, yaitu akun real dan akun nominal. Konrel akun. Ya. Akun real yaitu aktiva, hutang, kewajiban dan modal. Sedangkan akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Konrel, aktiva. Kemudian nominal, pendapatan, beban. Kalau rugi tadi ya. Tuh, belakang. Tuh. Dalam posting ada 4 langkah. Yang pertama adalah pindahan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom, tanggal di buku besar yang bersangkutan. B. Pindah jumlah debit ataupun jumlah kredit ke kolom debit dan kredit pada buku besar yang bersangkutan. C. Catat nomor halaman jurnal rep ke kolom referensi atau rep buku besar yang bersangkutan. D. Penjelasan atau keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Ya. Jadi kesimpulannya tadi postingnya, akun real, akun nominal, kemudian pencatatan, termasuk yang jangan salah tadi. Jadi kalau ada yang salah, otomatis saldonya lain. Ya, nanti yang akan diinput ke neraca saldo pun berbeda. Walaupun jurnalnya sudah benar, neraca buku besarnya salah, berarti neracanya salah nanti. Ya. Ya, silakan. Jadi buku besar merupakan kumpulan akun yang disusun agar mudah ditemukan saat diperlukan. Fungsi buku besar untuk menggolongkan laporan keuangan agar mempermudah proses akuntansi. Dari presentasi teman kita bisa belajar bahwa ketika memposting kita harus teliti, karena jika salah satunya salah, kemungkinan selanjutnya akan salah. Dan ingat, anak akuntansi tidak boleh kutil, kurang teliti. Terima Ya, kasih. betul. Jadi seperti yang Pak tayangkan tadi di awal, ada buku yang rapi, ada buku yang berantakan. Nah, itulah. Jadi kalau tersusun mudah kita mencari, kemudian bisa kita temukan dengan mudah. Oh, ini bisa dianalisis, kemudian dipergunakan untuk data-data yang selanjutnya. Buku besar untuk laporan. Jadi jangan kutil katanya dari betul, dengan kurang teliti, nanti akibatnya patah. Seperti yang Pak sampaikan tadi, salah satu nol ganti 45 juta, yang harusnya transfer 5 juta jadi 5 transfer 5. Di share di grup ya. Ada 10 soal. Untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari materi neraca saldo, karena sudah ini kita belajar tentang neraca saldo. Dibagi per ya, di sobek boleh, jadi sobek boleh. Itu 2 orang ini silakan ini.
Ya, waktunya 3 menit. Silakan ikut ke. Silakan. Isi sekarang ini. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam. Salah pun. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Demikian untuk materi untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dan setelah latihan presentasi tadi semuanya bisa kita pahami dan bisa untuk melanjut ke materi yang berikutnya. Jadi, iya, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Pak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kelasnya berapa? Siap. Dan mari teman-teman sebelum pulang maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.